Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilat Tri Rezeki dari kelas 12-3. Kali ini saya akan memberikan materi tentang turunan trigonometri. Pada turunan trigonometri terdapat yang namanya sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan juga kosekan. Nah, kali ini kita hanya akan membahas sinus, kosinus, tangen, dan juga kotangen. Selanjutnya kita mulai dari turunan fungsi aljabar dasar. Tahukah kalian bahwa turunan fungsi aljabar dasar ini juga berlaku pada turunan fungsi trigonometri? Pada turunan aljabar dasar terdapat 3 persamaan. Yang pertama, fx sama dengan a, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Yang kedua, jika fx sama dengan ax, maka f aksen x-nya sama dengan a. Yang ketiga, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan n dikali a pangkat n dikurang 1. Yang dimana a adalah angka atau konstanta, x adalah variabel, dan n adalah pangkatnya. Berikut pembuktian turunan fungsi sinus dan juga kosinus. Maka setelah dibuktikan, dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari turunan sinus dan juga kosinus, kita dapat menggunakan diagram grafik seperti ini. Cara bacanya yaitu sin merupakan turunan dari cos, cos merupakan turunan dari min sin merupakan turunan dari min cos, dan seterusnya. Lanjut ke contoh soal. Di sini ada y sama dengan 4 sin x. Kita ketahui sin merupakan turunan dari cos. Maka y aksennya sama dengan 4 cos x. Nah, pada soal seperti ini terdapat dua penggabungan. Yang satunya merupakan bentuk dari aljabar dan yang satunya merupakan bentuk dari trigonometri. Maka untuk menyelesaikannya, kita harus mengerjakannya satu persatu seperti contoh soal berikut. Hal ini juga berlaku untuk tan dan juga kotangan. Selanjutnya turunan fungsi tangen dan kotangen. Untuk pembuktian tangen, didapatkan hasil dari f aksen x sama dengan sekan kuadrat. Dan untuk kotangen, hasil dari f aksen x-nya sama dengan negatif kosekan kuadrat. Berdasarkan pembuktian tadi, dapat kita simpulkan sebagai grafik berikut. Untuk cara menghafalnya, kita hanya perlu mengingat satu kata SST, yaitu untuk bagian atas sekan, tan, dan untuk bagian bawah kita tambahkan ko. Untuk di tengah bagian bawah kita beri min, dan untuk arahnya selalu mengarah ke tengah. Dan untuk membaca hasil turunannya, yaitu sekan merupakan turunan dari sekan dikali tan, dan tan merupakan turunan dari sekan dikali sekan atau sekan kuadrat. Untuk bagian bawah, kotangen merupakan turunan dari min kosekan dikalikan kosekan. Hasilnya adalah min kosekan kuadrat. Dan untuk kosekan, turunannya merupakan min kosekan dikalikan kotangen. Baiklah, di sini ada soal turunan fungsi. Diketahui fx sama dengan 5x dikurang 3 dan gx sama dengan 4x kuadrat dikurang 3x. Jika hx sama dengan fx dikalikan dengan gx dan h aksen x merupakan turunan dari hx, maka h aksen x adalah. Di sini yang ditanyakan adalah h aksen x. H aksen x adalah turunan dari hx. Untuk mencari nilai h aksen x-nya, kita harus menemukan nilai hx-nya terlebih dahulu. Nah, pada soal sudah diketahui untuk mencari nilai hx-nya, hx sama dengan fx dikalikan dengan gx. Dan nilai fx dan gx-nya sudah diketahui.
Selanjutnya kita masukkan nilainya. Fx dikali Gx. Fx-nya adalah 5x dikurang 3, dikalikan Gx-nya adalah 4x kuadrat dikurang 3x. Lanjut kita kalikan, 5x dikalikan 4x kuadrat adalah 20x pangkat 3. 5x dikalikan dengan min 3x adalah min 15x kuadrat. Min 3 dikalikan dengan 4x kuadrat, min 12x kuadrat. Min 3 dikalikan dengan min 3x adalah positif 9x. Dikarenakan min dikali min. Min kali min adalah positif. Setelah itu masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan 20x pangkat 3 dikurang min 15x kuadrat ditambah min 12x kuadrat. Hasilnya adalah min 27x kuadrat ditambah 9x. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil dari hx-nya. Selanjutnya kita mencari turunan dari hx atau h aksen x. Kita tulis terlebih dahulu nilai dari hx-nya. Setelah itu kita gunakan rumus turunan fungsi dasar aljabar seperti berikut. Jika fx sama dengan ax pangkat n, f aksen x sama dengan a dikali n x pangkat n dikurang 1. Dan jika fx sama dengan ax, f aksen x-nya sama dengan a, yang dimana a adalah konstanta atau angka dan n adalah pangkat. Nah, di sini ada 20x pangkat 3. Pada rumus yang tadi, cara mengerjakannya yaitu 3 dikalikan dengan 20, hasilnya adalah 60, kemudian pangkatnya dikurang 1. Berarti 60x pangkat 2. Yang tadinya pangkat 3 dikurang 1 jadi pangkat 2. Setelah itu 2 dikalikan dengan 27, hasilnya 54x, pangkat 2-nya dikurang 1, hasilnya 54x pangkat 1 atau 54x. Ditambah untuk yang 9x menggunakan rumus kedua yang tadi, yang fx sama dengan ax, f aksennya sama dengan a, yang dimana a-nya adalah angkanya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang turunan trigonometri. Terima kasih yang telah menonton. Thank you.